Korupsi masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Bukan hanya merusak sendi demokrasi, tapi korupsi juga merenggut hak kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Memang korupsi bukan hal baru di Indonesia. Tercatat semua era pemerintahan hampir diterpa oleh isu korupsi. Pertama, zaman Orde Lama, banyak terjadi kasus-kasus korupsi yang terjadi kebanyakan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, sehingga memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut biasa terjadi dikarenakan Indonesia masih baru merdeka, menyebabkan sistem pemerintahan yang ada masih kurang stabil. Salah satu contohnya peristiwa korupsi Peperda Jawa Tengah di tahun 1958 di saat masih di bawah kepemimpinan Kolonel Soeharto, lalu masuk ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Hasil penyidikan kasus korupsi, Yayasan Soeharto berhasil memberikan negara sebesar 400 miliar rupiah yang mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998. Dari berkas tersebut, Bob Hasan paling besar merugikan keuangan negara, diduga mencapai 3,3 triliun rupiah dan masih banyak lagi. Masa Megawati tercatat beberapa pejabat terkena kasus korupsi. Di antaranya Dirut Pelumbulok Wijanarko Puspoyo terkait kasus impor sapi fiktif yang merugikan negara 11 miliar. Lalu ada Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri, juga Menteri Agama Said Agil Hussein Al-Munawar saat Rusi ibadah haji. Lalu pada saat era SBY ada mantan Menkes Siti Fadila Supari yang korupsi merugikan keuangan negara 6,1 miliar. Lalu ada Menpora Andi Malarangen, korupsi prasarana dan sarana olahraga Hambarang. Juga ada Surya Dharma Ali, Menteri Agama, korupsi ibadah haji. Dan ada yang sangat mencengangkan adalah mega skandal korupsi Bank Senturi, bailout Senturi ini senilai 6,7 triliun. Lalu bagaimana era Presiden Jokowi yang katanya lahir dari rakyat? Ternyata korupsi di era Jokowi semakin besar dan menggunung, bahkan sudah menjadi badai yang tidak disadari oleh rakyat Indonesia. Apalagi dengan maraknya tren pamer kemewahan ala pejabat dan pegawai pemerintahan, baik Polri dan TNI, yang menjadikan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin terlihat jelas. Contohnya ada korupsi asuransi Jiwasraya, ada korupsi Asabri, dan untuk pejabat-pejabat era Jokowi ada pengadaan BTS 4G Kominfo yang disebut telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Kasus korupsi pegawai pajak Rafael Alun sebesar 111 miliar dan transaksi janggal Kemenko selama 2 dekade diduga melakukan transaksi mencurigakan beraroma pencucian uang dengan total 300 triliun rupiah. Korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebesar 444,5 miliar rupiah. Korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga sama merugikan negara sebesar 18,15 miliar rupiah dan lain-lain. Lalu yang terbaru ada kasus mega korupsi tambang sebesar 217 triliun rupiah. Dan yang menarik adalah salah satu tersangka, Helena Lim, pernah podcast dengan anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Tapi setelah Helena Lim ditetapkan menjadi tersangka, Kaisang Pangarep menghapus jejak konten tersebut. Ada apa sebenarnya? Apalagi tersangka yang terjerat dengan mega korupsi ini hanya orang-orang biasa yang tidak mempunyai power di kekuasaan. Apalagi ini menyangkut uang yang sangat banyak. Agak aneh bukan? Lalu, apakah badai korupsi ini
ada dalang besar yang menggerakkannya, yang bahkan tidak bisa tersentuh oleh semua karena dalangnya mempunyai kekuasaan dan perlindungan yang ketat. Badai korupsi sudah menerjang Indonesia, tinggal menunggu reda dan kerusakan akan segera terlihat di Indonesia. Korupsi memang menjadi badai untuk Indonesia.